kerasukan sih pesannya kayak gini. Kalau kebetulan di Jawa ya Mas, boleh pakai bahasa Jawa apa? Iya boleh Ya. boleh. Nah bilangnya kayak gini, kalau ngekning kene usah lenje-lenjean, nyong seneng kene sing paling ayu. Kalau sosok-sosok lain sih mungkin kayak sekedar kayak anak kecil pun kadang ada yang lihat, sempat lihat, bahkan bayang-bayang kayak tinggi besar hitam banyak, tapi yang menjuru dominan kayak gitu lebih sering yang perempuan sih. Kalau di sumur itu kan sumur tua ya Mas ya, sumur tua yang ditutup, mungkin salah satu bisa dikatakan salah satu tempatnya. Nah belum lama sekitar beberapa tahun yang lalu sumurnya itu dijadikan suatu bangunan, tapi diberi kayak ditutup keran gitu Mas, tapi sama sekali nggak diberi lubang. Setelah itu kayak ya itu tertangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mangesti mangastuti. Selamat datang kembali di Atma Syam bersama saya Robit Anahdi. Pada kesempatan kali ini Atma Syam ingin membagikan video kembali dengan tema podcast horor. Untuk podcast horor kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber yang bersedia untuk membagikan cerita horornya. Penasaran siapa narasumbernya? Langsung saja kita kenalkan di sini narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Afif, asal dari Banyumas. Kegiatan sehari-hari saya adalah bekerja seperti biasa. Ya, cerita apa yang akan dibawakan di podcast kita kali ini? Ini pengalaman horor saya tentang saat bekerja di suatu bidang koperasi ya Mas. Ya, penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja kita dengarkan ceritanya dari Mas Afif. Pengalaman horor saya pada saat itu pada waktu bekerja di bidang koperasi ya Mas ya. Asal usul koperasi itu sebenarnya dulunya rumah, tapi penghuninya itu kayak sering ada mendapat gangguan dari ya mungkin makhluk halus kayak gitu. Sering ada gangguan, bahkan terjadi seperti tetangganya terdengar kayak suara bisik-bisikan dari dalam rumah itu. Nah, beberapa tahun kemudian penghuni rumah tersebut pindah, mungkin karena ya adanya gangguan itu lain tempat lah. Nah, tidak lama kemudian rumah itu dijadikan suatu koperasi kayak bidang di suatu keuangan gitu. Nah, pada saat itu koperasi itu berdiri sekitar tahun 2000. Awal mulanya di situ banyak karyawan atau karyawati yang dulunya bekerja, tapi setelah lama kayak banyak yang keluar, kayak ada yang mendapat kayak seperti gangguan dari makhluk ya mungkin bisa dikatakan makhluk halus kayak gitu. Ada sebuah sumur tua mungkin di dalamnya ya Mas ya. Ada sumur tua yang dulunya nggak boleh ditutup atau harus diberi seperti kalau zaman dahulu kan kayak diberi lubang atau gimana. Nah, kebetulan sumurnya itu berada di ruang bawah tanah. Bangunannya itu di bawah tanah, yang bagian bawah itu terdapat ruang kerja, juga musola, kamar mandi. Nah, yang paling sering
teror, diteror atau bahkan sering di kayak gangguan itu di wilayah bagian kamar mandi sih mas. Bagian kamar mandi kayak ada keran sering banget buat mainan, nyala sendiri gitu. Nyala sendiri gitu. Kayak di bagian belakang kayak ada kursi biasanya kalau malam kan banyak kursi. Kalau malam buat mainan kayak ada yang jatuh dan dulunya itu banyak banget yang kayak ada kesurupan, tapi banyaknya sih di bagian karyawati ya mas, perempuan. Kayak gitu di bagian perempuan juga kesurupannya istilahnya kayak gini, sana mintanya kayak intinya yang berbuat di sini ya mungkin pesan buat semuanya, kayak saat kerasukan sih pesannya kayak gini. Kalau kebetulan ini di Jawa ya mas, boleh pakai bahasa Jawa apa? Iya boleh. Nah bilangnya kayak gini, kalau ngening kene usah lenje-lenjean, nyong sinang kene sing paling ayu, bilangnya kayak gitu yang dirasuki. Ya mungkin itu merupakan pesan sih buat semuanya, gak boleh kayak terlalu sayang-sayangan atau nggak boleh centil juga ya, terlaluan. Kayak seperti kakak saya sebenarnya juga bekerja di situ. Dia sama seperti saya di bagian lapangan dulu. Nah pada saat itu dia sering banget mendapat kayak gangguan, bahkan dia mungkin sering melihat sendiri, kadang sering ada yang menampakkan, bahkan dulunya saya nggak percaya sebelum saya bekerja di situ. Pas dengar ceritanya doang nggak percaya gitu ya. Setelah saya masuk di situ, kebetulan saya masuk juga di situ ya mas ya. Dia pernah cerita ke saya banyak hal lah tentang di koperasi ini harus dijaga omongannya, bahwa di tempat ini masih ada kayak yang lain, makhluk yang lain, sesama kita harus menghormati, percaya tidak percaya mas ya. Nah pada waktu itu kakak saya sendiri, pada saat bekerja sih ada pulpen di mejanya ditaruh. Yang bikin saya juga percaya, ada pulpen dia nggak kenapa-napa lah kayak gitu, nggak kayak kesentuh parang ataupun apa, tapi bergerak sendiri loh mas, bergerak juga. Waktunya agak lama, gerakannya pun bisa dikatakan sangat jelas. Nah pada kesempatan itu dia merekam dengan HP-nya ya, ditunjukkan ke saya, ini bahwa intinya membuktikan bahwa di sini benar-benar ada. Nah pada waktu itu saya ternyata ya masih ada yang lain selain kita loh, yang wajib intinya kayak dihargai lah di sini, karena sangat ngaruh sekali mas buat kehidupan kayak saat berdampingan. Nah pada beberapa waktu ke depan, saya pada akhir bulan kan tepatnya ada istilah rekapitulasi kayak tutupan buku ya mas ya, pada bidang operasi. Nah di situ saya sendiri agak pulang agak telat ya, sekitar ba'da maghrib. Setelah waktu azan saya ingin sholat, tapi posisi pada saat itu di kantor. Di kantor tinggal ada beberapa orang, cuma kayak gini mas, paling ada kakak saya, kan pimpinan atau siapa lah dulu lah, saya lupa.
saya minta izin, tugas saya belum selesai sih Pak, saya izin ke kamar mandi dulu. Nah setelah saya izin, kebetulan ruang itu di bawah tanah ya mas ya, di bawah tanah yang dulunya sering banyak gangguan gitu, banyak gangguan. Nah setelah saya izin, saya sampai di tangga, tepatnya sebelah kamar mandi, juga musola sih. Saya berjalan di situ waktu setelah azan maghrib. Posisi di situ pun lampunya udah dimatiin, yang lain udah pada pulang sih. Saya sendirian di situ. Nah, beberapa lama saya mendengar ada suara ada yang aneh gitu mas. Kayak ada suara tangisan. Awalnya sih agak sedikit pelan ya mas ya, agak sedikit pelan, tapi lama kelamaan suaranya semakin kencang. Wanita suaranya itu wanita, benar-benar nangis pada saat itu. Saya nggak tahu kenapa. Nah, lalu saya belum sempat itu ya. Saya balik ke kakak saya bilang, mas ada yang nangis gitu. Siapa? Di tangga. Lalu dianya bilang begini, ya biarin aja, udah biasa. Dia tahu sih dulunya sering banget gangguan di situ. Lalu saya ambil wudhu, jadi sholat. Setelah sholat kembali lagi, nggak lama dengar lagi. Lalu saya biarin aja, lalu saya kembali. Nah kebetulan pada waktu itu banyak sekali kayak karyawan-karyawati yang mendapat gangguan dari, ya mungkin kayak ada yang dengar, ada yang sering mainan keran di dapur, bahkan di kamar mandi, bahkan pada saat tidur. Kan ada waktunya jam tidur kalau pagi ya mas ya. Jam tidur itu kayak ada yang gangguin, kadang ada yang mainan kursi, meja, bahkan ada yang kayak lewat, kayak bisik-bisik di telinga. Nah pada itu saya kayak selang beberapa hari kemudian, ya seperti biasa ya, saya habis bekerja pulang dari lapangan, saya cuci muka lalu ya mungkin bercermin. Pada waktu itu nggak sengaja saya lihat cerminnya kok goyang-goyang sendiri gitu mas. Saya penasaran, padahal nggak ada angin, posisinya di bawah tanah, di ruang bawah tanah, tapi geraknya itu agak kencang, sedangkan posisi di situ sepi mas. Nggak ada angin, juga cerminnya tertutup oleh tembok, kehalang tembok loh. Ya nggak mungkin gitu. Saya liatin terus, lalu tiba-tiba diam. Ya saya juga agak takut sih mas, agak takut. Ya biarin aja gitu, karena ini udah sering lah di situ sebenarnya kayak ada gangguan suara, bahkan kadang kayak ada yang lewat, mungkin bayangan. Bahkan ada yang pernah katanya ngelihat wanita di tangga itu, yang saya dengarin sendiri suara menangis. Kayak gitu. Saya intinya kayak lebih percaya kan hal itu, dan menjadikan diri saya kayak bahwa meyakinkan sih sebenarnya mas, di sini itu ya bukan sekedar di sini saja, tapi di tempat lain mungkin ada makhluk itu ya, yang berdampingan di kehidupan kita. Jadi semuanya kita harus menghargai
juga mungkin ada posisi seperti kerasukan ini itu, mungkin ya kayak ada pesan-pesan juga untuk yang di bidang pekerjaan itu, kayak karyawan juga karyawati, agar semuanya bisa saling menghargai, juga tidak yang pada dasarnya intinya tidak saling sombong atau gimana ya Mas ya. Ya mungkin itu sih yang saya alami sendiri, kejadian horor pada waktu itu. Ya. Terima kasih buat ceritanya Mas Afif. Terus di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai ceritanya Mas Afif. Pertama, soal kan tadi sempat ada yang kesurupan. Ini yang kesurupan berarti nggak cuma sekali ya? Itu berkali-kali dan sosoknya itu sama yang menyerupi. Yang itu sih katanya dulu dia sama wanita. Pasti wanita itu yang masukin, juga yang dirasukin itu rata-rata perempuan. Itu penyebab kerasukannya sama atau enggak? Penyebab kerasukannya sama sih, sama. Karena tingkahnya yang centil-centil seperti itu. Iya, juga orangnya karena tingkahnya. Mungkin nggak di orangnya sih, tepatnya yang lebih kayak percayalah akan hal itu. Mungkin yang kayak yang nggak percaya malah tetap biasa aja. Kayak tetap saja sombong gitu karena dia nggak tahu. Nah mungkin orang kayak gitu nggak mungkin. Tapi justru yang seperti itu nggak kerasukan ya? Justru nggak Mas. Nah itu kan tadi centil-centil. Terus ada yang terkait dandanan nggak? Misal dandanannya berlebihan, misal bermakeupnya berlebihan, itu mengaruh seperti itu? Kalau itu bisa dikatakan, kalau saingan sih mungkin ngaruh Mas. Oh berarti penampilan juga ya? Penampilan juga, tapi kan yang terlalu over lah. Sebenarnya sih asal dia tidak menyombongkan, sekedar berdandan loh kayak gitu, nggak terlalu merasa dirinya paling ini itulah kayak gitu, sebenarnya juga nggak apa-apa. Terus pesannya setiap merasuki ini sama apa enggak? Pesannya sama. Selalu sama gitu? Selalu sama. Dia mengatakan bahwa kalau di sini nggak boleh ini itulah, terlalu kayak apa Mas, keterlaluan bahwa dirinya yang paling cantik atau sempurna atau gimana. Dianya nggak terima sih. Bahkan mengatakan kayak gini, apa, saya yang di sini paling cantik. Ya selalu ditegaskan kata-kata itu. Ya, terus itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sih sosok selain perempuan ini yang memang terkenal di situ? Kalau sosok-sosok lain sih mungkin kayak sekedar kayak anak kecil pun kadang ada yang sempat lihat, bahkan bayang-bayang kayak tinggi besar hitam banyak, tapi yang menjuru dominan kayak gitu lebih sering yang perempuan sih. Posisinya juga di rata-rata di bagian tangga untuk ke atas, bukan yang atas tapi yang bawah untuk ke atas. Berarti itu bisa dibilang titik kemunculan makhluknya itu selalu di situ ya? Iya, yang ya pokoknya pusat berkeberadaannya itu di situ. Iya, keberadaan di situ. Dari yang misal dari suara tangisan, terus kalau menampakkan diri ini? Kalau menampakkan diri itu sebenarnya sering Mas, tapi di orang-orang yang tertentu kayak gitu. Kalau seperti saya pernah juga menampakkan diri, tapi yang sekedar sekilas kayak kelebat kayak gitu. Tak kirain teman saya ternyata bukan. Tak kira tadi di atas, enggak Mas, dia di bawah gitu. Jadi kayak setiap itu ya kayak ada yang menyerupai, siapa kayak gitu. Nah kalau malam itu kan ada yang tinggal, ada yang nginep di situ lah. Beneran rumahnya jauh sih, kayak juga digunakan sebagai mes lah. Nah, dianya sering kayak digangguin sama makhluk itu. Tapi dibiarin aja sih sama dianya,
soalnya dia di kamar terus, bahkan nggak berani untuk keluar. Kan ke kamar mandi enggak gitu ya? Udah paling kepepet. Paling kepepet. Nah di situ sering banget setiap malam hanya di dapur kayak ada suara-suara piring lah atau gelas atau bahkan keran. Sering buat mainan kan, bahkan kadang suara-suara seperti saya tadi, suara nangis, ketawa-ketawa sering banget didengarnya. Terus yang ketiga ini terkait dengan sumur, kan tadi ada sumurnya ya? Iya. Nah itu ada penyebab tertentunya nggak di sumur itu, atau memang bahkan ada makhluk tertentu yang menghuni sumur itu? Kalau makhluk-makhluk tertentu itu sih mungkin sih menurut saya, kalau di sumur itu kan sumur tua ya Mas, sumur tua yang ditutup, mungkin salah satu bisa dikatakan salah satu tempatnya. Nah belum lama, sekitar beberapa tahun yang lalu, sumurnya itu dijadikan suatu bangunan, tapi diberi kayak ditutup keran gitu Mas, tapi sama sekali nggak diberi lubang. Nggak diberi lubang. Setelah itu kayak ya itu terjadi kerasukan lagi, bahwa yang menjuru ke sumur, dia mengatakan gini Mas, kenapa tempat saya ditutup atau bahkan diganggu lah kayak gitu. Nah setelah lama banyak terjadi seperti itu terus-terusan, akhirnya diberi lubang. Ya mungkin istilahnya kadang buat bernapas atau gimana lah. Juga izin. Lalu nggak lama juga adakan kayak acara doa bersama gitu. Ya kayak gitu sih Mas. Berarti setelah diberi lubang ini nggak ada yang surupan lagi yang mengenai sumur ini? Ya alhamdulillah sih, sebelum saya kan udah keluar dari posisi sekarang ya Mas ya. Kalau tahu saya sih alhamdulillah udah nggak ada. Paling kalau ada gangguan ya mungkin itu masih ada. Tapi bukannya dari sumur? Bukan. Ya terakhir ini mengenai, ada nggak sih penanganan yang dilakukan ya mungkin buat mengusir atau buat membersihkan tempat supaya meminimalisir gangguan atau bahkan menghilangkan gangguan? Ya ini sih menurut saya Mas ya, kayak penanganan pun itu ya dari diri kita sendiri sih sebenarnya sih. Ya salah satunya kita di mana-mana itu pun kami ya Mas ya, itu wajib menghargai, juga mempercayai sih adanya alam lain tuh. Kita harus saling menghargai, juga mempercayai, intinya dikuatkan sama ibadahnya. Menurut saya ibadahnya juga mungkin di acara tempat-tempat seperti itu lebih baik diadakan kayak doa-doa, perilaku kita diperbaiki, dan tutur kata juga ngaruh Mas. Ya, seperti itu. Ya berarti misal mendatangkan orang pintar atau kiai dan lain-lain tuh nggak pernah ya? Pernah. Pernah. Dia dapat didatangkan orang pintar, dulunya itu ya warga sekitar sih, termasuk tokoh kayak gitu ya, kayak seperti untuk menasihati yang di situ, juga mengatakan bahwa yang di sini itu sebenarnya keganggu karena sikap-sikapnya, karena keganggu istilahnya kayak gini, urusan masing-masing pribadi yang merasa paling hebat ini itulah gitu. Ya didatangkan tokoh ulama sekedar kadang membaca doa atau doa bersama di situ. Nah itu misal menaruh media gitu, kayak naruh apa, kan dulu ada kayak sering-seringnya buat kayak gitu tuh kembang-kembang seperti itu, ada nggak? Pernah ada dulunya itu, tepatnya ya kayak mungkin itu tradisi ya Mas ya. Tradisi, bisa dikatakan tradisi, masih ada yang percaya
ya diniatinya itu ada yang pernah naruh kayak sajen untuk ini macamnya sih ini mas, kayak kopi atau bunga 7 rupa ditaruh di bawah tangga yang agak itu yang sering ya titiknya di situ ya. Dulu karena waktu malam naruhnya juga malam Jumat, malam mas, Jumat Kliwon di situ ya intinya percaya nggak percaya sih ya mas ya, percaya nggak percaya sekedar untuk menaruh di situ yang untuk menghargai lah bahwa di sini ada ya kebenaran terulang juga, ditaruh di bawah kolong tangga. Di kolong tangga. Selang beberapa waktu itu kejadian itu berkurang, alhamdulillahnya berkurang. Ya diimbangi dengan mungkin kayak adanya setelah ada yang kerasukan mendapatkan nasihat buat yang bisa mencernakan itu kan merupakan nasihat gitu mas. Ya. Mungkin itu aja dari kita pertanyaannya. Terima kasih buat Mas Afif yang sudah berkenan cerita di channel kita. Dan buat teman-teman di rumah yang punya cerita horor, misteri atau teror atau apapun itu yang seperti Mas Afif dan kalian berkenan untuk membagikannya di channel kita, kalian bisa menghubungi kita lewat email atau sosial media kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video kita. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.